Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Triafni dengan NIM 2201010005. Nah, di sini saya akan melakukan pengenalan TensorFlow, yaitu objek tensor. Nah, sebelumnya ada beberapa persoalan yang akan saya bahas di video saya kali ini. Nah, yang pertama itu, apa itu tensor dan apa hubungannya dengan matriks? Nah, yang kedua, bagaimana cara membuat objek tensor dengan TensorFlow? Nah, yang ketiga, perbedaan menggunakan type and print pada Python dan penggunanya pada TensorFlow. Nah, yang keempat itu ada buat beberapa objek tensor dengan berbagai tipe data dan lihat hasil dari nilai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang TensorFlow. Apa sih itu TensorFlow? Nah, TensorFlow ini adalah framework open source milik Google untuk mengembangkan dan melatih berbagai model yang ada di machine learning, deep learning, serta pekerjaan yang berkaitan dengan analisis statistik lainnya. Nah, selanjutnya ada hubungan tensor dengan dimensi dan matriks. Nah, dimensi tersebut itu adalah ruang yang memiliki ukuran titik koordinat. Nah, sedangkan matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Nah, sedangkan tensor adalah objek aljabar yang menggambarkan sebuah hubungan atau multilinear di antara sehimpunan objek aljabar yang berhubungan dengan sebuah ruang vektor. Nah, jadi teman-teman, dimensi itu adalah ruang dari gambar berikut. Nah, sedangkan matriksnya itu adalah bilangan-bilangan atau nilai-nilai yang ada pada gambar kubus tersebut. Nah, sedangkan tensor itu bisa dibilang juga dengan arah dari suatu dimensi atau ruang tersebut. Nah, di sini langsung saja kita buka Google Colab. Nah, sebelum itu kita ubah dulu nama yang akan kita buat, yaitu di sini kita buat TensorFlow object. Oke, yang pertama kita masukkan library pada TensorFlow tersebut. Nah, dimana kita ketik import TensorFlow as TF. Nah, dimana TF ini adalah simbol objek dari TensorFlow tersebut. Kita runkan. Nah, sudah terhubung ya teman-teman library pada TensorFlow tersebut. Nah, yang kedua kita coba untuk melihat versi apa yang kita pakai pada TensorFlow ini. Seperti kita melihat versi pada Python atau program lain. Nah, kita runkan. Nah, di sini kita menggunakan versi 2.15.0. Nah, lanjut kita di sini membuat contoh perbedaan dari print dan type tadi. Nah, kita buat dulu dengan tipe data string, nama sama dengan tf.constant. Kenapa harus pakai dot? Karena tf tadi itu adalah objeknya. Nah, di sini kita coba menggunakan nama saya sendiri, Putri. Nah, lalu bisa kita runkan. Oke, sudah kita run. Nah, di sini kita bisa lanjut untuk melihat perbedaan dari yang kita bilang tadi menggunakan print dan type. Print dalam kurung nama, kita jalankan. Nah,
Di sini sudah oke ya teman-teman, di sini sudah ada tf.tensor, putri, shape, dan dtype string. Nah, jadi dia di sini kita menggunakan tipe data string pada nama yang udah saya buat. Nah, putrinya itu value-nya atau sebuah nilainya dari string tersebut. Nah, di sini kita gunakan type nama. Nah, di sini juga sudah bekerja TensorFlow Python Framework of String Tensor. Nah, di sini perbedaannya kalau print itu bisa dicetak, nah sedangkan type itu tidak bisa dicetak. Jadi dia cuman sampai yang TensorFlow Python gitu. Nah, di sini kita coba untuk mencetak nama dari nilai string tadi. Nah, kita runkan. Nah, sudah keluar ya teman-teman, bahwa di sini tercetak nama putri karena kita menggunakan tf.print dalam kurung nama. Nah, di sini kita lanjut saja untuk membuat beberapa tipe data yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan nim tf.constant, yaitu nim saya menggunakan string 2201 01 00 05. Nah, berikutnya saya menggunakan integer, yaitu karena di sini saya menggunakan integer, saya ganti dengan bilangan variabelnya, itu tf.constant. Nah, di sini saya menggunakan angka 5 karena belakang dari nim saya. Nah, kita runkan. Nah, sudah. Lanjut, kita kasih code baru untuk mengecek nilai yang ada pada string dan integer tadi. Nah, kita buat tf. Print nama plus name. Nah, di sini kita mengecek nilai dari string plus string. Nah, di sini tidak menggunakan spasi ya teman-teman, karena di sini juga kita tidak menggunakan spasi. Nah, jika kita ingin menggunakan spasi, kita tinggal tambahkan tf.print nama plus, kita tambah kutip, tambah spasi, lalu kita plus dan name. Nah, ini bisa kita runkan langsung. Nah, dia ada spasi ya teman-teman. Nah, berikut ini kita coba untuk mencetak tf.print name, bilangan. Nah, di sini untuk menggabungkan beberapa tipe data yang akan menghasilkan nilai. Nah, di mana kita menggunakan koma, yaitu nim, bilangan. Nah, itu akan menghasilkan atau mencetak nilai yang ada pada string dan integer tadi. Nah, berikut ini kita coba lagi tf.print. Nah, sama seperti yang di atasnya, yang nim tadi, tapi di sini kita menggunakan nama. Nah, dari perbedaan ini tuh sudah jelas ya teman-teman, memakai plus atau koma. Nah, di sini saya mencoba untuk mengecek bilangan matriksnya. Nah, di sini saya menggunakan tipe data yang integer tadi untuk kita coba matriksnya. Nah, jadi tadi nilai yang saya taruh di bilangan itu kan 5. Nah, jadi jika kita pluskan dengan bilangan lagi, nah itu akan menambahkan nilai integer yang sudah kita buat. Sekian dari video
saya mengenai pengenalan TensorFlow. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.